Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pada KD32, yaitu tentang pengukuran. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang alat-alat ukur dan cara menyatakan hasil pengukuran dari alat ukur tersebut. Nah, yang pertama, pengukuran besaran panjang. Nah, pengukuran besaran panjang yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong ini biasanya bisa digunakan untuk mengukur diameter luar pipa atau diameter dalam, dan juga bisa kita gunakan untuk mengukur kedalaman, misalnya kedalaman botol ya. Nah, jangka sorong ini terdiri dari beberapa bagian. Di sini ada rahang atas, ini biasanya untuk mengukur diameter lingkaran. Kemudian rahang bawah juga bisa mengukur diameter lingkaran. Nah, biasanya rahang bawah itu diameter luar, sedangkan rahang atas itu diameter dalam. Nah, bagian yang paling penting pada jangka sorong itu adalah skala utama dan skala nonius. Skala utama adalah skala yang berada di bagian atas, sedangkan skala nonius itu adalah skala yang berada di bagian bawah. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana bentuk skala utama dan skala nonius itu silakan diperhatikan contoh berikut. Nah, ini dia. Cara membaca hasil pengukuran atau ibu singkat dengan HP. Yang pertama, amati pembacaan skala utama. Nah, skala utama ini adalah skala yang berada di bagian atas, kemudian angka mana yang mau kita ambil sebagai skala utama, itu kita lihat angka terakhir yang ditunjukkan sebelum masuk skala nonius. Nah, ini garis terakhir yang kita temukan sebelum bertemu dengan garis pada skala nonius. Ingat ya, skala utama di atas, skala nonius di bawah, garis terakhir yang kita temukan sebelum kita bertemu dengan skala nonius itu adalah skala utama. Coba lihat, dari 2 ke 3 itu ada 10 garis. Berarti satu garis nilainya 2,1. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Berarti itu skala utamanya. Oke ya. Nah, kalau 2,8 kenapa tidak masuk? Karena 2,8 ini munculnya setelah skala nonius. Berarti skala utama kita adalah 2,7. Kemudian, amati pembacaan skala nonius. Nah, skala nonius ini adalah garis yang ditunjukkan ketika garis tersebut segaris dengan skala utama. Coba lihat, dari 0 sampai 10 berarti kan itu 10 garis ya. Berarti satu garis ini nilainya 1. 1 segaris dengan di atas? Tidak. 2, tidak. 3, hampir, tetapi belum. 4, tidak segaris. 5, tidak segaris. Nah, ternyata garis ke-6 itu tepat satu garis dengan skala utama. Berarti pembacaan skala nonius kita adalah 6. Nah, bagaimana cara menyatakan hasil pengukurannya? HP sama dengan SU atau skala utama ditambah SN, skala nonius, dikali 0,01 cm. 0,01 cm ini adalah ketelitiannya. Nah, tadi kita dapat skala utamanya 2,7, kemudian skala noniusnya kita dapat 6, dikalikan 0,01, ini ketetapan ya, untuk jangka sorong itu ketelitiannya 0,01 cm. 6 dikali 0,01 itu 0,06 cm. Dijumlahkan 2,7 ditambah 0,06 itu dapatnya 2,76 cm. Kita lanjut. Yang kedua yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup sama dengan jangka sorong, bisa digunakan untuk mengukur diameter, tetapi ketelitiannya lebih tinggi. Nah, artinya dia bisa mengukur benda yang lebih kecil. Misalnya kita ingin mengukur ketebalan kertas. Nah, kita bisa gunakan mikrometer sekrup.
Nah, bagian-bagiannya sama, ada ruang ukur tetap, ini bagian yang tetap, ruang ukur gerak, ini yang bisa digerak-gerakkan. Kemudian ada kunci penyetel, ada skala utama di bagian kiri, ada skala nonius di bagian kanan. Nah, nanti benda yang akan kita ukur ini diletakkan di sini, di antara rahang tetap dengan rahang gerak. Kalau misalkan posisi rahangnya sudah tepat, nanti kita pasang kunci penyetelnya agar bandanya tidak bergeser. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukurannya? Silakan diperhatikan contoh berikut. Nah, ini. Di sini ada skala utama. Skala utama ini di sebelah kiri. Kemudian skala nonius itu di sebelah kanan. Oke ya. Nah, skala utama ini kita lihat angka atau garis terakhir sebelum bertemu atau sebelum dihimpit oleh skala nonius. Ini ada angka 3. Setelah angka 3 ada garis satu lagi. Nah, kalau ada garis di tengah-tengah berarti kan nilainya 0,5 ya. Berarti skala utamanya 3,5. Kenapa tidak 3? Karena sudah ada garis di tengah-tengahnya. Ini kan 0, berarti tengahnya 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Nah, 4 kenapa tidak masuk? Karena 4 belum kelihatan. Berarti garis terakhir yang masih bisa kita amati sebelum munculnya skala nonius itu adalah 3,5. Berarti skala utamanya 3,5. Kemudian, skala nonius itu kita lihat dari nilai pada skala nonius yang segaris dengan skala utama. Nah, di sini kan 25, 26, 27. Karena 27 tepat segaris dengan skala utama. Berarti skala noniusnya 27. Kemudian tetap dikali dengan ketelitian. Nah, ketelitian dari mikrometer sekrup ini kan 0,01 mm. Nah, maaf ya, di sini harusnya milimeter. Nah, jadi hasil pengukurannya 3,5 mm ditambah 27 hasil pengukuran skala noniusnya dikali 0,01 mm. Maaf ya, di sini ingat ini harusnya milimeter bukan sentimeter. Nah, 3,5 ditambah 27 dikali 0,01, 0,27 ditambahkan hasilnya 3,77. Nah, jadi kalau misalkan kita temukan hasil pembacaan seperti ini, berarti hasil pengukurannya adalah 3,77 mm. Kemudian lanjut pengukuran besaran waktu. Di sini kita menggunakan stopwatch. Nah, stopwatch ini ada dua buah lingkaran ya. Lingkaran kecil itu menunjukkan menit. Kemudian lingkaran besar itu menunjukkan detik. Nah, bagaimana contoh pembacaannya? Di sini garis pendek atau lingkaran pendek menunjukkan angka 5. Berarti 5 di sini adalah 5 menit. Kemudian lingkaran besar itu menunjukkan pada angka 15, berarti 15 detik. Nah, berarti hasil pengukurannya adalah 5 menit 15 detik. Nah, bagaimana kalau misalkan kita diminta untuk menyatakan hasil pengukuran dalam detik? Berarti menit di sini harus kita ganti dengan detik. 5 menit, 1 menit itu nilainya 60 detik, 5 dikali 60 ditambah 15. 5 kali 60, 300 detik, ditambah 15 detik, jadi hasil pengukurannya adalah 315 detik. Oke, next. Nah, kemudian kita ada pengukuran besaran massa. Ini yang kita ambil adalah neraca Ohaus. Nah, jadi pada neraca Ohaus ini di sini ada piringan beban atau wadahnya. Di sini bebannya kita letakkan. Kemudian di sini ada beban geser. Ada 3 buah lengan, kemudian ada titik 0. Nah, cara pengukuran dengan neraca Ohaus ini adalah kita harus menyesuaikan garis pada 3 lengan ini harus pas di titik 0, baru pembacaannya tepat. Nah, sama dengan kalau misalnya di pasar kita melihat ada timbangan yang berbentuk kepala bebek misalnya. Nah, jadi kan itu harus seimbang kiri dan kanan, baru pembacaannya benar. Nah, bagaimana caranya agar dia seimbang? Berarti di sini ini harus kita sesuaikan. Nah, 3 lengan ini ada lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Ini menunjukkan yang bagian di sini biasanya ini dalam ratusan, ini puluhan, ini satuan. Nah, jadi yang pertama kali kita tentukan harus
ratusannya dulu. Misalnya ratusannya harus berada di atas angka 0. Kemudian kita cari puluhan. Nah, puluhan ini harus tetap berada di atas angka 0. Nah, yang satuannya harus tepat di angka 0. Bagaimana caranya? Coba perhatikan contoh berikut. Nah, misalnya di sini, pada lengan belakang menunjukkan angka 200. Kemudian lengan tengah 20, kemudian lengan depan. Nah, coba perhatikan. Ini 5, dari 5 ke 6 ada 10 garis. Berarti satu garis nilainya 0,1. Nah, di sini berapa? 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5. Berarti pembacanya 5,5. Nah, lengan belakang di sini menunjukkan angka 200 gram. Lengan tengah 20 gram, sedangkan lengan depan itu 5,5 gram. Berarti hasil pengukurannya adalah tinggal kita tambahkan semuanya. 200 ditambah 20, 220 ditambah 5,5, itu dapatnya 225 gram. Nah, lanjut pengukuran volume benda tidak beraturan. Nah, kalau misalkan bendanya beraturan, misalnya dalam bentuk balok, itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, bagaimana kalau bendanya itu dalam bentuk tidak beraturan, misalnya batu? Nah, bagaimana cara kita mengukur volumenya? Gampang. Bagaimana caranya? Silakan diperhatikan. Nah, misalnya cara yang pertama, kita isi gelas ukur misalnya 150 ml. Kemudian kita masukkan batunya, tentunya airnya naik kan? Nah, berarti jumlah air yang naik itu sama dengan volume batunya. Nah, jadi volume batu adalah volume akhir dikurang volume awal. Karena airnya di sini, airnya nilainya tetap tidak bertambah, tidak berkurang. Loh, kenapa volumenya bertambah? Karena kita masukkan batu. Berarti volume batunya adalah 200 ml dikurang 150 ml, dapatnya 50 ml. Nah, mungkin itu saja pembelajaran tentang alat ukur. Nah, catatannya tolong dikumpulkan minggu depan, paling telat hari Senin minggu depan pukul 7.00. Lewat dari 7.00 berarti nilainya udah rendah ya, hanya batas KKM. Kalau misalkan lebih cepat mengumpulkannya, nilainya lebih bagus. Nah, di sini ada 5 buah tugas, berarti minggu depan ada 2 buah. Yang pertama catatan, yang kedua tugas. Nah, tugasnya di sini adalah menentukan hasil pengukuran dari gambar yang sudah Ibu sajikan. Yang pertama ada mikrometer skrup, yang kedua ada jangkar sorong, yang ketiga gelas ukur, yang keempat neraca Ohaus. Nah, yang kelima ini. Coba diperhatikan. Massa jenis suatu benda atau disimbolkan dengan rho dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan massa dan volume. Artinya rho sama dengan M per V. Jika diketahui hasil pengukuran volume dan massa seperti berikut, tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan massa jenis atau rho-nya? Berarti kita harus lihat dulu massanya berapa. Massanya dilihat dari hasil pengukuran neraca Ohaus di sebelah kanan. Kemudian volumenya berapa? Nah, volumenya di bagian kiri. Ingat ya, di sini volumenya itu satuannya dalam sentimeter kubik. Oke. Nah, kemudian sentimeter kubik ini sama dengan mililiter ya. Desimeter kubik itu sama dengan liter, berarti sentimeter kubik itu sama dengan mililiter. Nah, cara menentukan massa jenisnya nanti M per V, M-nya di sini, satuannya dalam gram, kemudian volumenya di bagian kiri, satuannya dalam sentimeter kubik. Bagi M yang didapat dari neraca Ohaus sebelah kanan, dengan V yang didapat pada gelas ukur sebelah kiri, itulah massa jenisnya. Nah, kalau misalnya gambar di sini kurang jelas, bisa di Japri Ibu nanti Ibu kirimkan dalam bentuk fotonya ya, yang gambarnya yang lebih jelas. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.